Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali di pembelajaran daring atau belajar dari rumah hari ini, di mana materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu materi yang ada pada tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Masih mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Nah, tujuan pembelajaran di pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, dapat menemukan kata atau istilah khusus tentang ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, dapat menyusun informasi, lisan, tulis, visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang ketiga, dapat menyebutkan makna simbol sila-sila Pancasila dengan benar. Yang keempat, dapat menyebutkan arti penting bersyukur kepada Tuhan sebagai salah satu makna dari simbol Pancasila yang pertama dengan benar. Yang kelima, dapat menuliskan cara membaca dan menulis bilangan. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu dapat menyusun bilangan dari mulai bilangan terkecil sampai dengan terbesar. Nah, di pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup, di mana ciri-ciri makhluk hidup terdiri dari 6, yaitu yang pertama bergerak, yang kedua bernapas, yang ketiga tumbuh dan berkembang, yang keempat berkembang biak, dan yang kelima membutuhkan makanan, serta yang terakhir yaitu peka terhadap rangsang. Di pembelajaran hari ini kita akan bahas satu persatu mengenai ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Nah, pada buku tema 1 halaman 9 di situ ada teks dan gambar yang bertuliskan, amatilah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini untuk memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Ayo mengamati. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki, ikan berenang dengan sirip, cicak merayap di dinding. Nah, berikut adalah contohnya ya. Ini merupakan contoh kita sebagai manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kedua kaki. Nah, sedangkan berikut adalah contoh bergerak pada hewan, di mana cicak bergerak dengan cara merayap, nyamuk bergerak dengan cara terbang, dan ikan bergerak dengan cara berenang. Kita lanjut ke ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu bernapas. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Nah, coba kalian perhatikan. Apakah nama alat pernapasan pada tumbuhan? Apakah tumbuhan bernapas? Tentunya iya. Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Udara masuk ke dalam tumbuhan melalui permukaan bawah daun, akar, serta batang. Nah, begitu cara bernapas yang digunakan atau yang dimiliki oleh tumbuhan. Alat pernapasan pada permukaan daun disebut stomata atau mulut daun. Berikut gambar ilustrasi tentang cara pernapasan pada tumbuhan. Kalau kita sebagai manusia yaitu bernapas dengan cara menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Kalau untuk tumbuhan yaitu dengan bantuan cahaya matahari menghirup karbon dioksida serta air mengeluarkan yaitu gas oksigen.
Jadi berbalik dengan kita ya. Oleh karena itu kalian harus menyayangi tumbuhan. Ciri makhluk hidup berikutnya yaitu yang ketiga, tentang tumbuh. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Coba perhatikan gambar ilustrasi berikut. Di sini ada gambar seorang anak laki-laki, mulai dari bayi, kemudian balita, kemudian anak kecil, nah serta bertumbuh dan bertambah berat badannya, dan yang terakhir menjadi anak remaja. Begitupun dengan hewan. Di bagian kanan di situ terdapat gambar hewan ayam, di mana hewan ayam berasal atau bermula dari sebuah telur yang menetas, kemudian menjadi anak ayam yang kecil, tumbuh menjadi berat dan besar seperti ayam jago ini ya. Kalian bisa bertanya kepada orang tua kalian, berapa berat badan kalian ketika pertama kali lahir dan berapa berat badan kalian usia sekarang, kelas 3. Coba kalian bandingkan apakah sama atau bertambah berat. Apabila bertambah berat itu merupakan ciri dari makhluk hidup tumbuh dan berkembang. Seperti itu. Ciri makhluk hidup berikutnya yaitu berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur. Di foto ilustrasi ini contoh cara berkembang biak makhluk hidup berbeda-beda ya. Pertama, ini manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang kedua, contohnya pada hewan, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, seperti halnya yaitu kambing, gajah, dan yang lainnya. Kita lanjutkan ke ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu makhluk hidup membutuhkan atau memerlukan makanan. Makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanan. Sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makanan. Nah, makan merupakan hal yang sangat penting karena dengan kita makan baik makanan ataupun minuman, tubuh kita akan merasa segar dan bertambah juga energi yang kita miliki. Dan yang terakhir, ciri makhluk hidup yang keenam yaitu peka terhadap rangsang. Makhluk hidup peka terhadap rangsang. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Nah, contohnya yang kita alami. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya, dengan cepat kita akan menutup mata. Nah, ini contohnya ya. Ini merupakan salah satu contoh peka terhadap rangsang. Adapun contoh yang lainnya yang dimiliki oleh tumbuhan, mohon maaf. Yang kedua yaitu daun putri malu akan menutup daunnya jika disentuh. Seperti ini contohnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Sekarang kita akan
mencoba belajar cara membuat kalimat efektif. Buatlah kalimat berdasarkan kata-kata berikut, di mana kata-kata ini merupakan kata atau ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama berkembang biak, yang kedua makanan, yang ketiga tumbuh, yang keempat bernapas, dan yang terakhir yaitu bergerak. Adapun syarat dalam membuat kalimat efektif diantaranya ada 4, yaitu yang pertama subjek, yang kedua predikat, yang ketiga objek, dan yang terakhir yang keempat keterangan. Bapak di sini berikan contoh ya, salah satu cara membuat kalimat berdasarkan kata di atas. Nomor 1 yaitu, nah seperti ini. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, untuk kata yang lainnya nanti kalian kerjakan di buku tulis masing-masing ya. Kita lanjut ke kegiatan pembelajaran berikutnya, yaitu mata pelajaran PPKN, di mana kita akan mempelajari tentang Pancasila, sila yang pertama. Kita baca bersama-sama ya teksnya yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan atau pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Itu juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Nah, setelah kita mempelajari materi mengenai Pancasila, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu mata pelajaran matematika. Sedikit mengulas mengenai cara membaca dan menulis bilangan yang sudah kita pelajari hari kemarin. Perhatikan cara membaca dan menulis bilangan. Hari kemarin kita sudah belajar bagaimana caranya membaca dan menulis bilangan. Di antaranya seperti berikut. Cara menulisnya yaitu 1000 seperti ini, dibaca 1000. Cara penulisan hurufnya seperti ini. Yang kedua 2000 dibaca 2000. Yang ketiga 3000 dibaca 3000. Yang keempat 4100 dibaca dan ditulis 4100. Yang kelima 4250 dibaca 4250. Yang keenam 5500 dibaca 5500. Yang keenam 6050 dibaca 6050. Yang kedelapan 7150 dibaca 7150. Dan yang terakhir 10.000 dibaca 10.000. Nah, demikian cara membaca dan menulis bilangan. Kita lanjut ke cara menyusun serta mengurutkan bilangan. Coba perhatikan buku temanya masing-masing ya. Perhatikan bilangan-bilangan berikut. Susunlah bilangan berikut dari bilangan terkecil sampai terbesar.
Contohnya bilangannya ada di bagian bawahnya. Di situ ada bilangan 5.250, kemudian 3.250, 1.250, 2.250, dan yang terakhir 4.250. Nah, tugas yang harus kita lakukan yaitu menyusun bilangan dari bilangan terkecil sampai terbesar. Nah, dengan seperti itu, hal yang harus pertama kita lakukan yaitu mencari bilangan terkecil. Dari kelima ini, coba kalian cari yang terkecil. Contohnya ini 1.250 itu disimpan di paling depan. Kemudian yang kedua ini 2.250. Yang ketiga yaitu 3.250. Yang keempat 4.250 dan yang terakhir 5.250. Nah, demikian penjelasan kegiatan pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang ataupun ada kata yang kurang berkenan. Untuk tugas dan latihan nanti akan Bapak kirimkan di WhatsApp grup ya. Selamat mengerjakan dan tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.